Halo, ketemu lagi dengan gue Aras Anggoro. Di depan gue sekarang sudah ada carrier dari brand outdoor paling fenomenal milik lokal, Eiger. Dan si carrier yang sekarang ada di depan gue ini namanya Rockmaster 50 Black. Jadi semua barang-barang Eiger itu baik yang adventure ataupun yang urban itu semuanya bagus, keren, fungsional. Tapi khusus dia ini nggak cuma punya itu, tapi dia ini fenomenal. Kenapa gue bilang fenomenal? Alasannya apa? Ini dia penjelasannya. Nomor satu, si Rockmaster 50 Black ini dirancang berdasarkan pengalaman dari Om Mamai S. Salim. Buat yang belum tahu, beliau ini salah seorang pionir kegiatan manjat tebing di Indonesia dan juga tergabung di tim ahli Eiger dan IS. Jadi carrier yang sekarang gue pegang ini dan kalian lihat ini ada berbentuk seperti ini berdasarkan sumbang saran, berdasarkan pengalaman Om Mamai S. Salim bertahun-tahun di dunia panjat tebing. Kemudian dia ini juga punya fungsi apa ya? Ya karena yang merancangnya adalah pionir kegiatan panjat tebing, artinya dia memang dirancang buat kegiatan panjat tebing, hauling ataupun bouldering. Kemudian ada pertanyaan, bisa nggak kalau ini tas gue pakai buat mountaineering, buat trekking, buat naik gunung? Ya bisa banget, nggak masalah. Kenapa? Jawabannya ada di nomor 2. Dia ini punya bahan yang sama kayak dia, fenomenal, luar biasa. Bahannya apa? Deng 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 deng. Cordura 420D. Wait, tar dulu. Perasaan bahan Cordura biasa aja, gue sering lihat nih bahan Cordura dipakai sama brand A, brand B, brand C. Tar dulu. Ini sebelum masuk ke pembahasan channel ini, gue ngobrolin Cordura dulu aja ya, biar nggak ada salah paham di antara kita. Oke. Si Cordura ini sebenarnya dia ini merek kain tekstil premium yang asalnya dari perusahaan bernama EI DuPont de Nemours and Company. Dia ini mulai diproduksi sejak tahun 1929. Lisensi bahan ini sekarang dipegang sama perusahaan asal Amerika namanya Invista. Kemudian kehebatannya apa sih si Cordura ini? Nomor satu, dia ini karakternya kuat. Kenapa? Karena karakter kain ini lebih tinggi dibanding kain-kain lain. Jadi dia ini lebih tough, nggak mudah sobek, lecet ataupun tergores. Jadi cocok banget buat kalian yang kalau gaya naik gunungnya itu atau panjat tebingnya ugal-ugalan, gila-gilaan. Carrier dijadiin bantal di jalur, di tanah, di batu, di tebing, ini cocok banget buat kalian. Kalau cuma sekedar jarum-jarum doang, jarumnya yang patah. Kemudian nomor 2, dia ini bahannya ringan. Jadi berbanding terbalik dengan fitur yang pertama yang harusnya berat, ternyata dia malah ringan. Itulah perbedaan Cordura beneran dan Cordura nggak karu-karuan. Yang ketiga, dia tahan air. Tapi sifat waterproof bahan ini nih lebih kepada intensitas air yang ringan. Jadi walaupun gue bilang ini waterproof, nggak menjadikan dia ini lu jadikan dry bag, tentang bentuknya gemuk. Nggak lu jadikan dry bag buat ngapung di sungai, nggak bisa. Bukan begitu peruntukannya. Kemudian kita kembali lagi. Oh udah ya. Berarti untuk Cordura itu kalian ada sedikit pencerahan sedikit. Jadi enggak semua bahan Cordura yang ada di pasaran itu beneran Cordura. Enggak. Itu persis kayak gini, persis kayak jaket. Kalau di dunia pendakian gunung itu kalian tahu kalau jaket yang bagus tuh biasanya punya embel-embel Gore-Tex. Sementara di jaket The North Face itu sendiri dia kan punya Gore-Tex ya. Untuk black marketnya aja dia ada di harga 750, 8,5, 950 atau di atas sejuta. Kemudian untuk originalnya dia ada di harga 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta sampai 12 juta. Loh, kok gue sering lihat di e-commerce itu jaket-jaket Gore-Tex harga 185.000, 135.000. Bullshit, total bullshit lah, nggak mungkin. Itu perbedaannya, yang si Gore-Tex nggak karuan sama si Gore-Tex beneran. Begitupun Cordura, dia ini punya nasib yang sama di Indonesia. Jadi dia namanya tuh jadi ngaco. Padahal dia ini merek dagang yang ya siap. Bentuk apa? Dari mana si Eiger ini mendapatkan si Cordura ini? Tentunya dia pasti beli dong lisensinya. Di sini ada bukti kalau Eiger ini menggunakan Cordura asli.
persis kayak gue bilang jaket Gore-Tex, dia bisa ada juga ya tulisan di sini Gore-Tex. Oh, ini Cordura. Lalu udahlah pembahasan tentang Cordura ya. Sekarang dia nih, kalian lihat bentuknya ini gemuk. Dia ini punya dimensi 37 kali 52 kali 72 cm. Dan dia didesain dengan sangat sederhana sekali. Nggak kayak carrier-carrier lain yang emang banyak titik bengeknya. Misalnya top lid, kantong depan, atau front samping, kanan dan kiri. Dia sama sekali nggak ada. Dia ini cuma ada kantong depan. Kantong depannya ini sampai sini, sampai bawah. Ini bisa kalian fungsikan kalau untuk pendakian gunung, untuk naruh apa ya, misalnya tenda kalian di packing dengan beda, dibuat terpisah. Ini bisa buat frame tenda, atau buat pasak, atau buat presit, atau buat makanan, ya terserah lo, kan lo yang punya. Kemudian dia ini nggak punya kantong samping sama sekali, ini polosan aja. Tapi tali kompresi ini bisa kalian juga gunakan buat misalnya naruh trekking pole, bisa di sini. Begitupun di sebelah kanan gua juga sama kosong melompong, nggak ada apa-apa. Pita di depan ini bukan aksesoris, dia ini punya fungsi sebagai tempat karabiner, runner, atau segala macam kalau kalian melakukan panjat tebing. Ini punya bentuknya gini, bentuknya bolong nih. Ini kayak bukit lembah begitu. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk yang tengah. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk di bagian kiri dan kanan depan. Di sini juga ada. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di kiri dan kanan lengan. Lalu dia punya apa lagi sih? Dia punya tali kompresi yang disembunyikan. Kemudian dia juga punya, tadi gue bilang itu namanya pita kail. Kemudian tali atas, kompresi tali atas, yang bisa digunakan juga buat gantungan apapun, termasuk helm. Ini juga bisa digunakan untuk helm dan pegangan. Atau kalau kalian terlalu capek untuk gendong carrier, ini bisa dimasukin kayu, dibopong sama 2 orang. Lalu tali webbing. Bentar, kenapa cuma tali webbing doang kok bisa dijadiin fitur istimewa gitu? Enggak, ini sama juga apa ya, kayak gue bilang Cordura tadi. Tali webbing ini penting banget. Contohnya yang atas nih, 2 kanan kiri. Dia ini malah di double. Jadi ini nggak mungkin lu gunting, lu sobek pakai pisau, nggak mungkin putus. Lu bakar mungkin putus, tapi butuh, gue yakin sih pasti lebih dari sejam. Kemudian yang ininya, yang standarnya, ini kuat banget. Pentingnya di mana? Contoh, kalian pakai hemuk, kalian punya hemuk, kalian beli di harga 135.000 atau di bawah 100.000. Itu sangat nggak gue sarankan untuk kalian pasang di atas pohon yang tinggi kayak di Instagram itu apa, lebih baik tuh kalian buat di rumah atau di halaman atau di pohon jambu gitu. Kalau jatuh tuh nggak sakit amat gitu, dan minimal nggak fatal. Kenapa gue bilang jatuh? Yang membuat dia itu rentan itu bukan kainnya, tapi yang bakal hancur pertama kali adalah webbingnya. Jadi di hemuk-hemuk murah itu yang bakal putus duluan tuh webbing. Kalian akan perhatiin kalau dia udah nggak kuat menahan tekanan, dia ini webbingnya akan putus berupa, dia menghitam, jadi kayak kebakar gitu loh. Ini saking nggak kuat, ini kepanasan putus. Ini nggak akan terjadi sama webbing si Rockmaster 50 Black ini. Kemudian Rockmaster 50 ini juga punya 2 warna. Untuk 50 ini ada hitam dan merah. Dia juga punya adik Rockmaster 30. Tapi gue nggak tahu warnanya apa, soalnya nggak ada di gua. Jangan ngomongin hal yang nggak ada. Kita harus ngomongin hal yang ada gitulah. Jangan ngaco-ngaco. Kemudian lagi ya, back system. Kalian bisa lihat
Si Eiger ini menamakan back system panel untuk Rockmaster 50 ini berbeda. Ini namanya Tropic Airflow. Kalian bisa lihat di sini ada busa tebal, dan busa tebal juga ada di bawah tengah. Ini di atas pinggang. Gunanya untuk apa? Jadi agar meningkatkan kenyamanan di punggung dan di pinggang, juga untuk penyebaran beban. Jadi biar beban tuh merata di punggung. Kemudian ini dibiarkan begitu apa adanya sebagai tempat udara mengalir agar punggung kalian nggak kepanasan saat bersentuhan langsung dengan punggungnya si Rockmaster 50 ini. Lalu dia ini punya tag 1.099.000. Tapi buat kalian yang emang kepingin nyobain si Rockmaster 50 ini, kalian bisa datang langsung ke toko gua yang ada di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, atau bisa juga ke Tokopedia kita, Dry Edge. Dan kalian bilang kalian nonton ini di YouTube, kalian langsung dapat diskon. Diskonnya berapa? Oh, isi rahasia. Kalian harus datang dulu, harus main dulu, harus tanya dulu di Tokopedia. Udah gitu aja dulu. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen. Kalau ada barang lain yang bikin kalian gua review, kalian bisa komen. Kalau ada kritik, saran, kalian pun bisa komen. Begitu aja. Terus jika ada kesalahan atau kurangnya penjelasan atau nggak beresnya gaya gua ngomong, ya wajar aja, namanya juga YouTuber baru gitu, maklumin aja. Wah, gua ngomong maklumin aja kacau. Udah, daripada gua makin kacau, gua langsung undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.